susah kayaknya dipelajari. Kalau mau sebagai hasanah ilmu, nggak apa-apa. Cuma karena kan kalian tahu biasanya masih menggunakan tanda petik 2, petik 1, dan seterusnya. Nanti kita fokus ke penggunaan tanda baca koma. Koma ini biasanya dikaitkan dengan penggunaan kata hubung atau konjungsi. Makanya membahas tanda baca koma biasanya pasti akan membahas juga tentang kata hubung. Kata hubung sebenarnya cuma ada 2 aja. Apa tuh? Kata hubung antar kalimat sama kata hubung intra kalimat. Apa nih bedanya nih? Kalau intinya gini, kalau dia antar kalimat berarti penulisannya di awal dan diikuti oleh tanda baca koma. Nah, biasanya kayak gini, ada titik, ada kalimat ya, kemudian titik, kata hubungnya, kemudian tanda baca koma. Nah, contohnya yang paling umum adalah jadi koma. Apalagi? Namun, koma. Maka, koma. Padahal, koma. Apalagi? Memang. Jadi ciri khasnya dia terletak di awal kalimat. Nah, makanya lahirlah konsep yang pertama. Koma boleh diikuti oleh kata hubung antar kalimat. Oke? Nah, boleh diikuti oleh kata hubung antar kalimat. Nah, kakak tulis di bagian sini aja ya. Not yang pertama, boleh jika dia diikuti oleh kata hubung antar kalimat. Terus yang kedua, intra kalimat. Intra kalimat itu dia penulisannya di tengah. Nah, biasanya yang penulisannya di tengah. Jadi misal ada titik-titik ya, berarti kalimat ya. Nah, kata hubungnya itu dituliskan di tengah. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya setara dan bertingkat. Yang boleh pakai tanda baca koma itu adalah setara. Boleh koma. Sementara kalau bertingkat ini tidak boleh pakai koma. Nah, contohnya apa? Yang setara dan apalagi? Serta. Kalau ini cuma lebih dari 2 rincian ya. Buku dan pensil cuma 2 rincian berarti nggak pakai tanda baca koma. Tetapi sedangkan ini boleh pakai tanda baca koma. Kalau yang bertingkat, hampir semua soal-soal yang berkaitan dengan tanda baca koma, jawabannya di sini. Kenapa bisa, Kak? Karena yang ditanyakan adalah tanda baca yang tidak sesuai. Nah, biasanya fokusnya di sini. Apa aja kata hubung bertingkat? Karena kalau bingung membedakannya dengan setara, kalau setara itu tidak bisa ditempatkan di awal. Kalau bertingkat itu bisa di tengah, bisa juga diletakkan di awal. Nah, atau bisa juga setara itu jumlahnya cuma sedikit. Dan, serta, tetapi, sedangkan. Yang pengurutan. Lalu, kemudian. Sama bahkan. Nah, kalau bahkan ini bermuka 2 ya. Dia bisa juga di sini. Bahkan koma. Nah, sedikit dia. Selain itu, pasti dia bertingkat. Koma karena berarti pasti salah.
hati-hati biasanya kita dikecut tanda baca koma ini karena sebelum membaca karena itu seolah-olah ada jeda. Nah, berarti koma sehingga juga salah. Apalagi koma meskipun, walaupun, dan seterusnya. Ini juga salah. Yang menunjukkan tujuan, koma agar, supaya. Nah, ini juga salah. Penegasan bahwa. Nah, jadi semuanya ini nggak usah ada tanda baca komanya. Nggak usah pakai tanda baca koma. Nah, berarti catatan yang kedua tadi boleh kalau dia setara. Dan yang ketiga, tidak boleh kalau dia bertingkat. Nah, ada lagi yang terakhir itu, kalau dia berupa penjelas rincian. Nah, biasanya ada kata, nah contohnya itu koma seperti. Nah, kata ini mau kita rinci seperti apa? Nah, itu biasanya disebut penjelas rincian. Nah, ini boleh pakai tanda baca koma. Koma yakni, temannya yakni, yaitu koma terutama, temannya terutama, khususnya. Nah, apalagi biasanya? Koma bukan, koma misalnya, atau contohnya. Nah, makanya yang keempat itu boleh kalau dia penjelas rinci. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak kelihatan. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, jadi fokusnya kalau antar kalimat boleh, setara boleh, bertingkat tidak boleh, penjelas rincian boleh. Nah, kalau ada soal yang berkaitan dengan kata hubung, nah biasanya, nah ini kebetulan sudah menyinggung kata hubung juga, biasanya kasusnya itu adalah kata hubung yang salah akan selalu terjadi kalau dia sebenarnya antar kalimat, tapi dia ditulis di tengah-tengah kalimat. Nah, itu pasti salah tuh. Atau dia sebenarnya intra kalimat. Intra kalimat kan harusnya ditulis di tengah ya. Tapi dia ditulis di awal kalimat. Nah, pasti kata hubung itu juga salah. Nah, contoh kasusnya yang biasa itu adalah kalau dia antar kalimat. Nah, contoh kasusnya adalah koma namun. Walaupun dia pintar, namun dia tidak sombong misalkan. Nah, ini pasti salah. Salahnya bukan komanya, tapi kata hubungnya. Namun, dia antar kalimat harusnya ditulis di awal. Tapi kasus dan sini dia ditulis di tengah-tengah kalimat. Berarti pasti salah. Atau sebaliknya, intra kalimat. Contoh misalkan, sehingga, koma. Nah, ini pasti juga salah. Dia ditulis di awal kalimat, berarti sehingga ini seolah-olah antar kalimat. Padahal sebenarnya dia bukan antar kalimat, tapi intra kalimat. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gampang kan? Ada? Enggak. Jovanka, Malinowski, Christian, Enggi, Marcelo, Evan? Enggak, Kak. Enggak ada. Nah, kalau gitu coba kita latihan soal yang berkaitan dengan tanda baca. Nah, coba yang bagian teksnya. Nah, nomor 1 dulu. Teks 1. Nah, pengantar.
Ini soal SBM 2017 kalau tidak salah. Nah. Ayo, harusnya nggak nyampe 1 menit nih bisa menjawab soal ini. 3 bukan, Kak? 3. Yang lain? 3. Itu. Nah, kenapa 3 salah? Karena. Iya. Koma karena. Nah, cepat kan? Berarti dia bertingkat nggak boleh diikuti tanda baca koma. Biasanya di situ kalian ditipu karena ada jeda. Coba baca. Sosialisasi dan komunikasi mereka tercapai karena dalam. Jadi seolah-olah benar kalau ada tanda baca koma. Tapi sebenarnya nggak boleh. Coba yang berupa teks saja dulu ya. Coba yang teks 2. Nemu? Jawabannya apa? 4 bukan, Kak? 4 ya, 4. 4. Salahnya di mana 4? Sehingga ya. Iya. Sehingga kan. Baca sampai selesai ya. Jangan cuma sampai di koma atau. Kalau koma atau dia setara berarti boleh pakai tanda baca koma. Dan rinciannya lebih dari 2. Di situ ada koma sehingga. Berarti salah. Kalau 2 padahal antar kalimat boleh pakai tanda baca koma. Yang 3 koma dan koma seperti penjelas rincian dan setara boleh. Jadi gini-gini aja nih terus nih kalau tanda baca koma. Coba terakhir. Yang nomor 2 ini sebenarnya dia dalam bentuk teks kayak nomor 1 dan nomor 6 tadi. Tapi karena teksnya kepanjangan, jadi kalimatnya itu dimasukkan ke dalam pilihan jawaban. Coba nomor 2 jawabannya apa? Itu koma karena itu boleh nggak sih, Kak? Iya, satu sama lain karena yang A. Yang A ya? Koma karena, dia tidak boleh. Karena dia adalah kata hubung bertingkat. Oke. Kalau kalian kalau tidak salah di intens itu yang boleh itu diakronimkan SBMPTN ya? Iya. Ini banyak yang salah nih sebenarnya. S-nya apa? Kalau tidak salah ada beberapa kata yang nggak cocok di situ. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Aman nomor 2 kan? Berarti jawabannya adalah yang alfa. Koma karena asik dengan dunianya sendiri. Kalau nggak ada, kita masuk ke menentukan inti kalimat. Bisa? Sebentar, Kak. Saya mau nanya. Ya, ngebedain cara ngebedain setara sama bertingkat tuh tadi lupa. Kalau bertingkat itu dia kata hubungnya bisa diletakkan di awal, tapi nggak boleh pakai tanda baca koma.
Iya. Kayak misalkan karena dia malas belajar, nah bukan karena koma dia malas belajar, ya kan? Karena dia malas belajar, koma, ya kan? Nah, dia tidak lulus misalkan. Nah, atau dia tidak lulus karena dia malas belajar. Nah, dia bisa diletakkan di awal. Kalau yang setara biasanya dia stagnan, nggak bisa diubah. Gitu. Nah, atau bisa juga sederhananya cukup mengenali yang setara, selain yang setara berarti kemungkinan besar pasti bertingkat. Oh, iya. Karena yang setara itu cuma dikit. Nah, setara penjumlahan, pemilihan, pertentangan, ini doang nih yang berkaitan dengan yang setara. Oke, bisa? Bisa. Nah, atau kalian di sekolah itu yang bertingkat itu pasti anak kalimat.